Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang analisis data penelitian kualitatif dengan analisis tematik coding dan kategorisasi. Sebelum kita menuju pada detail prosedur yang akan kita lakukan, sebelumnya ada disclaimer atau peringatan, yaitu analisis data kualitatif yang akan saya sajikan dalam video ini adalah yang bersifat umum. Jadi kalau teman-teman menggunakan penelitian fenomenologi, grounded theory ataupun case study, ataupun etnografi, teman-teman dipersilahkan untuk membaca terlebih dahulu prosedur analisis data yang digunakan karena setiap pendekatan memiliki prosedur analisis data yang berbeda-beda. Nah, yang akan saya sajikan di sini adalah yang bersifat umum atau yang paling mendasar. Oke, langsung aja. Yang pertama yang perlu dipersiapkan seperti biasanya adalah verbatim dari hasil wawancara, di mana di dalam verbatim hasil wawancara ini sebaiknya tertulis identitas subjek. Di sini identitas subjek bernama Mawar, ini diberi kode subjek 1, ini adalah nama samaran. Kemudian yang kedua, perlu dituliskan ini wawancara yang keberapa. Di sini tertulis wawancara yang ke-1. Jika ada wawancara kedua dan ketiga, itu juga perlu dituliskan. Kemudian, tidak harus berbentuk tabel seperti ini, tapi kalau kita menggunakan MS Word untuk menganalisis, sebaiknya memang menggunakan tabel untuk memudahkan memberi nomor atau baris seperti ini. Tapi jika teman-teman nantinya akan menggunakan software analisis data kualitatif seperti KDA atau KDA MainerLite, teman-teman tidak perlu menggunakan tabel seperti ini karena nanti nomor barisnya sudah akan disediakan oleh software tersebut. Nah, tapi karena kita menggunakan MS Word, jadi sebaiknya menggunakan tabel seperti ini, dan yang wajib ada adalah nomor barisnya, karena itu akan memudahkan kita nanti untuk melakukan proses coding. Oke, selanjutnya yang harus disiapkan juga adalah guide atau daftar wawancara yang kemarin teman-teman gunakan dalam proses wawancara. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah contoh untuk penelitian terkait dengan toxic relationship atau abusive relationship dalam hubungan pacaran, di mana di sini ada beberapa aspek yang digali. Yang pertama adalah latar belakang, kondisi psikologis, di mana di latar belakang itu selain masalah data demografi juga terkait dengan berapa lama pacaran, gimana ketemu sama pacarnya, gimana bentuk abuse yang diterima, seperti itu. Kemudian kondisi psikologis terkait dengan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan saat menerima abuse. Kemudian juga dampaknya apa, ada atau tidak dampak dari abuse yang diterima, dan yang keempat adalah faktor yang membuat subjek mempertahankan atau tidak mempertahankan hubungan yang abusive atau yang toksik. Nah, selanjutnya, di sini sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu tentang kode pada verbatim yang akan kita sebut atau yang biasa disebut sebagai coding. Jadi coding biasanya terdiri atas kode subjek. Di sini biasanya ditulis S1 untuk subjek pertama, S2 untuk subjek kedua, dan seterusnya. Pada kode wawancara, biasanya kita akan menuliskan W1 untuk wawancara ke-1, W2 untuk wawancara kedua, dan seterusnya. Nah, baris adalah tempat di mana kalimat, kata, atau frase ditemukan dalam verbatim. Nah, contoh coding itu nanti misalnya adalah seperti ini, yaitu adalah S1, W2, L itu adalah line atau baris ke-20 sampai ke-23. Seperti itu. Jadi artinya adalah S1 itu merujuk pada subjek pertama, W2 merujuk pada wawancara kedua, dan L20 sampai ke-23 ini artinya jawaban tersebut ditemukan pada baris ke-20 sampai ke-23. Seperti itu, teman-teman. Nah, langsung aja kita akan praktekkan ya. Di sini sudah ada contoh, ini adalah yang tadi. Di sini biasanya kita akan menggunakan highlight berbagai warna. Misalnya nanti kalau di sini kan ada 4 aspek ya teman-teman tadi. Misalnya aspek yang pertama di sini digunakan warna highlight warna kuning. Jadi kan ini tadi pendidikan terakhir warna kuning, jurusan dan seterusnya. Kemudian kenalannya waktu SMP, kapan kenalannya, gimana ceritanya ketemu sama pacarnya dan lain-lain. Jadi di sini di semuanya digunakan warna kuning untuk jawaban yang ada pada aspek 1 gitu. Nah, selanjutnya di sini langsung aja ya, karena kalau demografi nanti kepanjangan, jadi langsung aja gimana bentuk abuse-nya. Nah, di sini teman-teman kita perlu lihat, kita perlu scroll ke bawah, kita baca satu persatu verbatimnya. Nah, di sini
kita temukan ini di baris ke-35 sampai ke-38 bentuk abuse. Jadi main tangan, terus nggak boleh keluar sama teman-teman, harus sama dia 24 jam kayak gitu. Nah, ini seperti ini bisa kita kasih highlight warna kuning. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian di sampingnya kita bisa tulis S1, subjek pertama dari hasil wawancara pertama ditemukan di line atau di baris 35 sampai ke 38. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, idealnya sebaiknya semuanya di-coding terlebih dahulu. Tapi di sini saya contohkan aja beberapa nanti. Jadi nanti kalau misalnya udah ketemu kayak gini, ini bisa kita copy, terus kita siapin juga data kategorisasi hasilnya. Jadi misalnya ini aspek latar belakang bentuk penganiayaan yang diterima oleh subjek 1. Nah, di sini kita Ctrl V, kopas ya. Seperti ini. Untuk yang namanya verbatim itu dia harus dimasukkan dalam tanda kutip, diberi tanda kutip awal dan akhir, kemudian dia spasinya 1, kemudian dia dimiringkan gitu. Nah, ini bisa kita rapiin ya, karena tadi ini dikopas dari tabel. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal beri dia codingnya. Di sini tadi codingnya adalah S1, W1, L35 sampai 38. Seperti ini. Seperti ini contohnya. Nah, nanti kita akan lihat di subjek kedua seperti apa, subjek ketiga seperti apa. Dari situ kita akan bisa membuat kesimpulan seperti apa sih bentuk penganiayaan atau abuse yang diterima oleh ketiga subjek ini, gitu. Nah, selanjutnya kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, ini ditanyain ya berapa lama pacarannya berapa lama kayak gitu-gitu. Nah, terus di sini nah ini juga menunjukkan dia tuh kayak antukin kepala ke dinding gitu. Jadi kepalanya dibenturkan ke dinding. Nah, ini bisa kita kasih kode juga yang di sini adalah di sini line ke 80 sampai 81. Nah, nanti ini bisa kita kopas, kita masukin ke dalam sana. Nah, ini di sini ada yang lebih jelas lagi yang sudah ada contoh codingnya. Nah, ini bisa kita pindahin ke sini. Terus jangan lupa nanti dirapikan untuk formatnya. Diseret ke motor, bla 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 seperti itu. Ini dia lagi menjelaskan dengan lebih detail bagaimana bentuk abuse yang diterima. Kemudian juga ini ada satu lagi. Ini HP-nya ditahan dan seterusnya. Ini masih lanjutan dari yang atas sebenarnya ya. Seperti ini. Oke, ini bisa kita kasih, jangan lupa diberi tanda petik. Ini dimasukin S1, W1. Oke, terus miringkan. Yang ini juga sama, dirapikan. Ini S1, W1. Seperti ini. Seperti ini teman-teman contohnya, atau yang di sini ada satu lagi ya. Nih. Oke, ini adalah contoh dari aspek yang pertama. Jadi seperti ini, nanti ini dilakukan seperti ini juga di subjek kedua dan ketiga. Tapi kalau jawaban ini terjadi banyak kali, kita bisa memilih beberapa yang memang itu paling representatif. Soalnya kan kadang-kadang tuh jawaban subjek kan panjang ya. Nah, kita bisa memilih beberapa aja. Contohnya, misalnya bentuk penganiayaan apa sih, misalnya yang paling menonjol atau yang paling detail gitu, gampang gambarannya gitu. Jadi yang kalau misalnya cuma sekilas-sekilas mungkin tidak perlu semuanya dicantumkan di sini. Nah, ini nanti semuanya bisa dicantumkan dalam artikel atau naskah publikasi yang akan diajukan ke jurnal misalnya atau ke tempat lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lihat, nah ini masih menjelaskan lagi tentang gimana bentuk abuse-nya, kemudian kita akan coba lihat ya, ini bentuk abuse-nya seperti apa, ada abuse verbal, dibentak-bentak, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikopas lagi, dipindah ke sana. Jadi nanti ada abuse verbal, abuse fisik gitu kan.
dan seterusnya. Ini juga ada verbal, bentuknya verbal lagi. Nah, setelah ini ada tidak jarang di dalam penelitian kualitatif itu kita akan menemukan apa namanya, tidak jarang dalam penelitian kualitatif itu kita menemukan data yang tidak kita cari gitu. Jadi ternyata kita bisa menemukan hal yang lain gitu. Misalnya di sini. Jadi di sini tidak ada pertanyaan tentang apa yang dilakukan si cowok itu ketika setelah melakukan kekerasan. Nah, tapi ternyata di sini kita dapat jawabannya gitu. Jadi dia kalau habis melakukan kekerasan ternyata dia tiba-tiba minta maaf, nangis gitu ya. Tapi besok lagi kayak gitu. Nah, ini kan menarik juga ya. Jadi ini kalau misalnya hal baru kita bisa kasih misalnya warna pink kayak gini misalnya ya. Atau misalnya kayaknya pink udah dipakai. Misalnya merah gitu. Terus ini juga sama, minta maaf, nggak minta maaf sama sekali gitu, terus ngancam lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah ini nanti bisa, ini kan berarti line ke 280 sampai 282, yang ini di line 284 sampai 286. Nah ini bisa kita pindah ke sini, kita bisa bikin kategorisasi baru ya di luar 4 aspek tadi. Jadi misalnya aspek lain-lain di situ. Nah, di aspek lain-lain ini kita bisa masukin ini. Ini 280 sampai 282, kemudian ini minta maaf, terus ngancam lagi kayak gitu. Ini di line 284 sampai 286. Nah, nanti ini jangan lupa dirapikan ya teman-teman untuk formatnya juga. Tetap harus semuanya harus ada di dalam tanda kutip dimiringkan spasi 1. Gitu. Nanti yang lainnya bisa dibenahin. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dulu ke yang lainnya. Nah, ini juga masih bentuk abuse lagi, ditodong, diseret, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kita akan lihat apakah ada, ini sebenarnya nanti masih banyak ya ceritanya, nanti emang harus dibaca satu persatu, di coding juga nanti, diberi tanda warna-warni tadi, kalau memang itu menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, ini dia, ini adalah aspek yang warna ungu ini adalah apa yang dilakukan gitu ketika ketika mengalami abuse gitu. Jadi dia masuk ke aspek yang ini, ada aspek yang kedua, perasaan saat menerima abuse, hal yang dilakukan saat menerima abuse dari pasangan, aspek dampak penganiayaan, dan lain-lain. Nah, di sini ini bisa dimasukkan ke dalam aspek kondisi psikologis di bagian sub aspek hal yang dilakukan saat menerima abuse dari pasangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa mikirnya tuh nggak tahu lah mau keluar, ini aku keluar atau enggak ya. Nanti intinya tuh kalau misalnya aku berantem, dia datang, terus luluh lagi gitu ya, terus balikan lagi gitu. Nah, ini apa yang dilakukan sama si subjek ini ketika setelah menerima abuse gitu. Jadi ini lebih ke perilakunya gitu teman-teman. Nah nanti ada yang bentuknya adalah misalnya perasaannya apa. Nah nanti kita bisa masukin ke kategori perasaan saat menerima abuse gitu. Ini jangan lupa dirapihin formatnya. Nanti bisa dilengkapin lagi. Kemudian ini misalnya, nah terus ini apa yang dirasakan sampai rumah tuh nangis berhari-hari gitu. Terus berarti kan kalau nangis kan lebih ke perasaan ya, berarti dimasukin ke perasaan. Nangis kayak gitu. Karena dia bawa parang, karena pacarnya pernah bawa parang ke rumah kayak gitu. Diancam pakai parang kayak gitu. Seperti itu. Ini di line, tadi udah ada line-nya gitu. Terus ini juga sih sebenarnya ada banyak ya. Sampai sakit pernah nggak? Pernah sampai sakit gitu kan.
terus hilang sendiri kayak cari kesibukan, main sama keponakan, bla bla bla. Nah, ini semuanya bisa dimasukin ke apa yang dilakukan saat atau setelah menerima abuse itu. Gitu. Seperti itu teman-teman gambarannya. Jadi nanti silakan dicari. Sebenarnya mungkin nanti di langkah pertama tuh sebenarnya diwarna-warniin terlebih dahulu ya. Sesuai dengan aspeknya gitu. Makanya memang harus kembali lagi atau mengingat lagi panduan pertanyaan yang sudah disiapkan gitu. Jadi misalnya nanti ini kan aspek 1 pakai warna kuning, aspek 2 warna ungu. Nanti mungkin aspek ketiga warna biru, aspek keempat warna abu-abu atau yang lainnya, terus aspek lain-lain tadi warna merah gitu. Nanti setelah ketemu semuanya baru dimasuk-masukin ke dalam kategorisasinya seperti ini. Kalau sudah dari masing nanti kalau misalnya udah dianalisis juga dari subjek yang lainnya. Nah, dari situ nanti baru dikategorisasikan lagi. Ini termasuknya apa gitu. Misalnya ketemu akhirnya, oh ternyata semua subjek itu mengalami verbal iya, terus fisik iya gitu. Terus perasaan yang dirasakan apa? Sedih misalnya, terus nangis. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan ternyata ya kalau udah dimintain maaf luluh lagi misalnya gitu. Akhirnya nanti kan kita bisa ngelihat pola dari masing-masing subjek dan kita bisa membuat kesimpulan dari keseluruhan subjek itu hasilnya seperti apa. Gitu teman-teman gambarannya. Tapi berarti langkah pertama nanti yang harus dilakukan adalah membaca transkrip, ya pastinya ya. Jadi baca transkrip, kemudian diberi warna-warni. Kalau sudah diberi warna-warni tadi sesuai dengan jawaban atas aspek dari pertanyaan yang kita tanyakan kemarin, nanti baru dipindahin ke dalam kategorisasi seperti ini, kayak gitu. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses penelitiannya. Terima kasih.